Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adi, ketemu lagi di video pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai unsur pengendalian internal di dalam Sistem Informasi Akuntansi Aktiva Tetap. Langsung saja, mari kita simak penjelasan berikut ini. Aktiva tetap mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan aktiva lancar. Nilai rupiah aktiva tetap biasanya relatif lebih besar terhadap total aktiva. Oleh karena itu, harus ada perencanaan dan pengendalian yang tepat atas pengelolaannya. Sistem informasi akuntansi aktiva tetap memiliki 4 unsur pengendalian internal, yaitu organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. Selanjutnya, di dalam unsur organisasi, terdapat 2 prosedur pengendalian internal, yaitu pertama, fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi akuntansi aktiva tetap. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pemeliharaan catatan dan pengendalian aktiva tetap. Fungsi ini mengawasi dan mencatat semua data yang terkait dengan aktiva tetap dan penggunaannya. Dengan demikian, apabila tidak ada pemisahan antara fungsi pemakai dan fungsi akuntansi, maka informasi keuangan atas aktiva tetap bisa saja tidak akurat. Kedua, transaksi perolehan, penjualan, dan pemakaian aktiva tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari 1 unit organisasi yang bekerja secara independen. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan rekonsiliasi internal terhadap setiap transaksi yang menimbulkan perubahan atas aktiva tetap. Unsur pengendalian internal yang kedua adalah sistem otorisasi. Unsur ini terdiri dari prosedur pengendalian internal diantaranya: pertama, anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Mengingat bahwa investasi pada aktiva tetap melibatkan jumlah rupiah yang besar dan memiliki dampak jangka panjang, maka anggaran investasi aktiva tetap harus mendapat persetujuan dari pemilik perusahaan. Kedua, seluruh dokumen yang terkait dengan perubahan nilai dan data aktiva tetap harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Misalnya, surat permintaan otorisasi investasi harus diotorisasi oleh Direktur Departemen yang bersangkutan sebelum diotorisasi oleh Direktur Utama perusahaan. Surat permintaan otorisasi reparasi harus diotorisasi oleh Direktur Utama perusahaan. Bukti memorial yang berisi persetujuan dilaksanakannya pemutakhiran kartu aktiva tetap dan jurnal umum harus diotorisasi oleh Kepala Fungsi Akuntansi. Unsur pengendalian internal berikutnya adalah prosedur pencatatan. Perubahan atau pemutakhiran data pada kartu aktiva tetap yang dilakukan oleh fungsi akuntansi harus didasarkan pada bukti kas keluar dan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap, yang selanjutnya harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Dan unsur pengendalian internal yang keempat adalah praktik yang sehat. Ada beberapa prosedur pengendalian internal di dalam unsur praktik yang sehat, yaitu pertama, secara periodik dilakukan rekonsiliasi data fisik aktiva tetap dengan data yang tercantum pada kartu aktiva tetap. Hal ini untuk menjamin akurasi pencatatan data aktiva tetap. Kedua, penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aktiva tetap. Anggaran investasi yang disusun melalui proses penelaahan dan studi kelayakan usulan investasi dapat dijadikan sebagai alat pengendalian internal yang baik untuk mengawasi perencanaan investasi. Ketiga, menjaga keberlangsungan asuransi aktiva tetap yang memadai. Untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran, kerusakan, kehilangan atau kecelakaan, aktiva tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai dan dijaga keberlangsungannya. Dan prosedur pengendalian internal yang keempat di dalam unsur praktik yang sehat adalah kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal adalah transaksi keuangan yang terkait dengan aktiva tetap dan memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Nilai transaksi pengeluaran modal ini diperhitungkan ke dalam harga pokok aktiva tetap yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran pendapatan memberikan manfaat hanya dalam tahun yang bersangkutan.
Nilai transaksi ini diperlakukan sebagai biaya yang mengurangi pendapatan penjualan aktiva tetap yang bersangkutan. Pembedaan kedua kebijakan akuntansi ini harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis untuk menjamin konsistensi perlakuan akuntansi terhadap kedua pengeluaran tersebut. Demikian pembahasan mengenai unsur pengendalian internal di dalam sistem informasi akuntansi aktiva tetap. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.